Penyempurnaan. Kalau mau dirangkum dengan satu kata aja, gue rasa itulah yang cocok untuk menggambarkan Fold 4 dan Flip 4 ini. Jadi hari ini gue dan teman-teman YouTuber lainnya itu diundang sama Samsung untuk nyobain produk terbaru mereka, termasuk si Fold 4 dan Flip 4 ini. Dan sekilas nyoba, seperti yang gue bilang di awal tadi, Fold 4 dan Flip 4 ini bisa dibilang seri penyempurnaan dari Fold 3 dan Flip 3 yang keluar tahun lalu. Kenapa gue sebut penyempurnaan? Karena kalau dilihat sekilas, emang sepertinya hanya ada perubahan kecil yang terjadi dari sisi desain. Dan seperti yang kita tahu, kalau semua dinilai dari tampak luarnya terlebih dahulu, alias desainnya terlebih dahulu. Terus, kalau nggak ada perubahan yang besar secara desain tuh, maka pasti bilangnya, kayaknya sama aja. Dan mungkin gue bisa bilang seperti itulah yang sepertinya dirasakan oleh kebanyakan orang saat ini. Kalau cuma ngelihat doang. Desain dari si Fold 4 dan Flip 4 ini emang nggak beda gitu jauh dari desain sebelumnya. Tapi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan Samsung ini yang justru bikin HP ini makin lebih baik dari sebelumnya. Ngomongin si Flip 4 dulu ya. Dari segi desain, si Flip 4 ini yang terlihat berbeda itu hanya sedikit. Hinge yang lebih minimalis, bezel yang lebih tipis, bentuk yang lebih mengotak, sama kamera yang lebih menonjol. Tapi sebenarnya ada juga yang diubah di bagian dalamnya, yaitu di bagian sensor kamera utamanya. Baterainya yang sekarang sudah ditingkatkan ke 3700 mAh, serta chipset yang sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan gue bisa bilang ke kalian, kalau misalnya kalian lihat hanya dari luarnya aja, kalian bakal nggak ngerasa ada perbedaan apa. Gue juga sendiri awalnya berpikir begitu. Tapi setelah megang sendiri baru berasa bedanya. Si Flip 4 ini berasa lebih premium daripada si Flip 3. Dan si Flip 4 ini juga hadir dalam varian yang lebih banyak. Ada 8128, 8256, dan 8512. Serta pengisian baterai yang lebih cepat, yaitu 25W fast charging. Jadi kombinasi perubahan chipset serta penambahan kapasitas baterai diharapkan dapat memperpanjang waktu penggunaan si Flip 4 ini. Lalu lanjut ke Fold 4. Sama seperti si Flip 4, Fold 4 ini juga secara desain nggak gitu kelihatan beda dari si Fold 3. Hanya aja di Fold 4 ini layar depannya lebih diperlebar dan tinggi bodinya lebih dipendekin sedikit. Serta bentuk bodi yang lebih mengotak dan berasa lebih enteng karena beratnya ini udah turun 8 gram dari 271 gram ke 263 gram. Iya. Gue tahu kayaknya 8 gram itu nggak terlihat banyak ya. Tapi pas dipegang itu baru berasa bedanya. Percaya deh sama gue. Selain itu, sensor kamera utamanya juga diganti jadi sensor 50 megapiksel yang ada di Samsung Galaxy S22 Plus. Jadi ekspektasinya hasil foto-fotonya akan minimal sama seperti S22 Plus ya. Terus yang berasa beda lagi pas gue coba kemarin itu kamera under display-nya yang sekarang jadi lebih susah dilihat kecuali diperhatikan baik-baik banget. Dan seringkali gue juga nggak nyadar kalau masih ada kamera under display di sudut kanan atas. Selain perbedaan yang tadi gue sebutkan sebelumnya, perbedaan yang terlihat lainnya adalah dari segi softwarenya. Di Flip 4 dan Fold 4 ada Flex Mode yang pada intinya Flex Mode ini memanfaatkan dua bagian layar yang dilipat agar lebih optimal. Terus yang gue lihat lagi kalau kedua ponsel lipat ini menyasar dua segmen yang berbeda. Yang Flip lebih menyasar segmen pengguna yang lebih aware dengan desain dan fashion, sedangkan yang Fold lebih menyasar segmen pengguna yang lebih aware ke urusan bisnis dan produktivitas. Tapi apapun pilihan kalian, kedua ponsel ini emang punya ciri khasnya masing-masing yang bakal bikin orang tuh menolehkan kepalanya langsung. Oke, gue rasa itu dulu aja yang bisa gue bilang untuk sekarang ini. Untuk full reviewnya nanti gue coba bahas di video reviewnya aja ya. Kalau gue berkesempatan nge-review kedua perangkat lipat ini. Nah, kalau dari lu gimana? Lebih suka model yang Flip atau yang Fold? Coba komen di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.